Oke, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama lagi di momen yang baru, yaitu momen tentang kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa negara kita, bangsa kita yang kita cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia sudah berusia 80 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bukan usia yang pendek ya, tetapi usia yang sangat sudah dewasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam kemerdekaan ini banyak hal yang masih kita perlu pikirkan, bahwa ketika bangsa kita berjuang, para pahlawan berjuang, mereka semuanya berjuang untuk memerdekakan negara ini, tentu itu bukan hal yang mudah, tetapi disertai dengan tetesan air mata, tetesan darah, dan pengorbanan nyawa bagi para pahlawan yang dahulu sudah berkorban untuk kita sekalian, sehingga kita saat ini bisa menghirup udara yang bebas, kita saat ini bisa merasakan kebebasan, kita saat ini bisa merasakan kebahagiaan, kita bisa melakukan segala hal yang kita kerjakan dengan aman, dengan baik. Itu semua karena perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan, mereka yang telah gugur di medan perang saat memperjuangkan kemerdekaan, mengusir para penjajah dari bumi Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keimanan kita sebagai orang percaya, Tuhan Yesus telah berjuang begitu rupa, berkorban begitu rupa di atas kayu salib, yang mana darahnya telah dikorbankan, darahnya telah dicurahkan, darahnya telah ditumpahkan untuk mengasihi semua manusia, untuk mencintai semua manusia, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh satu kemerdekaan atau satu kebebasan di dalam kehidupannya, yaitu kehidupan kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesudah kita dimerdekakan, sesudah kita mendapat satu kemerdekaan, ada beberapa hal yang memang saat ini kita harus lakukan, kita harus kerjakan sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Jadi artinya ketika kita sudah merdeka, bahwa kita harus mengisi dan mempertahankan kemerdekaan itu. Itulah tugas yang harus kita pikirkan sampai hari ini dan yang harus kita kerjakan. Karena para pejuang yang dahulu berjuang sampai menumpahkan darah itu, ya, tentu berharap bahwa apa yang menjadi perjuangannya itu tidak sia-sia. Demikian juga ketika Tuhan Yesus berjuang di atas kayu salib menumpahkan darahnya, tentu juga berharap bahwa perjuangannya itu juga tidak akan sia-sia. Apa yang dikorbankan itu akan saat ini akan dapat menjadikan hasil yang luar biasa. Nah, tugas kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, ya, dimerdekakan oleh Tuhan, yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mempertahankan itu dengan baik. Jangan kita mau dijajah lagi, jangan kita masuk di dalam penjajahan. Karena ketika kita masuk lagi dalam penjajahan, maka tidak ada bedanya dengan situasi dan kondisi yang kita alami sebelum kita merdeka. Di dalam Galatia 5 ayat yang pertama dikatakan bahwa supaya sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita,
Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdiri teguh artinya berdiri kokoh, tetap kuat dan mempertahankan apa yang sudah menjadi keimanan, apa yang sudah menjadi keyakinan kita, apa yang sudah kita peroleh di dalam Tuhan Yesus, itu harus kita tetap pertahankan dan berdiri teguh. Dan yang terpenting di sini dikatakan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan di sini yang dimaksud adalah perhambaan dari belenggu-belenggu dosa. Jadi belenggu-belenggu dosa itulah yang menghambakan, yang membelenggu roh, tubuh, dan jiwa kita, sehingga hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Dan kita tidak akan dapat menikmati kemerdekaan pada saat kita tetap hidup di dalam belenggu dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu pesan dari Rasul Paulus tegas, jangan kita mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi kalau kita sudah merdeka, berarti kita harus hidup sebagai orang yang merdeka. Jadi hidup kita harus mencerminkan sebagai orang yang merdeka, bukan orang yang terjajah. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup sebagai orang yang merdeka itu seperti apa? Dikatakan di dalam ayat 13 dalam Galatia 5 ini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Nah, dari sini dulu Bapak Ibu Saudara, ada kata janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi menyalahgunakan atau menggunakan kesempatan kemerdekaan itu untuk tetap hidup di dalam dosa. Ini satu hal yang harus kita hindari. Kehidupan orang yang merdeka berarti dia sudah lari dan meninggalkan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di negara kita saat ini, Presiden kita senantiasa memberikan pidato-pidato yang sangat lantang ya, untuk memberantas korupsi, memberantas koruptor-koruptor yang merusak keberadaan tatanan negara kita, yang merugikan negara kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan juga satu perjuangan. Bagaimana kerinduan Bapak Presiden juga untuk membebaskan bangsa ini dari belenggu-belenggu koruptor. Nah, Bapak Ibu Saudara, seharusnya bangsa ini juga dapat menikmati kemerdekaan yang sejati, menikmati kebahagiaan bila tidak ada para koruptor-koruptor yang saat ini sedang merugikan bangsa dan negara ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan Rasul Paulus ini, berarti tindakan-tindakan hal seperti itu adalah tindakan yang menyalahgunakan kemerdekaan. Banyak orang saat ini juga menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk tidak mengisi dengan sebaik mungkin untuk kemajuan dan perkembangan di dalam kehidupannya, untuk membangun sesama, untuk membawa kemajuan bagi bangsa ini, tetapi justru membawa kepada kemunduran. Nah, ini yang akan membuat para pahlawan kita yang dulu sudah berjuang, mereka kalau tahu hari ini dia masih hidup dan melihatnya, tentu mereka semua juga akan bersedih. Tentu mereka semuanya akan prihatin melihat keberadaan dan kondisi ini. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus,
ya, dan kita dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa, janganlah kita menyalahgunakan dari kemerdekaan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Jangan kita menggunakan kemerdekaan ini menjadi kesempatan untuk melakukan dosa, tetapi mari kita melayani seorang akan yang lain dengan kasih, melakukan pelayanan, melayani sesama, melayani dengan sepenuh hati. Apa saja yang harus kita kerjakan agar hidup kita ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Nah, ini yang terpenting di dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana hidup kita ini dapat berguna, bagaimana hidup kita ini dapat bermanfaat, hidup kita dapat melayani sesama, ya, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Nah, ini perlu kita lakukan dengan sepenuh hati. Apapun tugas dan profesi kita yang saat ini sedang kita jalani, mari kita abdikan untuk membangun negeri ini dan juga untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang diharapkan oleh Tuhan ketika Tuhan memberikan kita kemerdekaan. Ayat 14 dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, tentu ketika kita merasakan diri kita ini ada yang sakit, pasti kita akan mencoba untuk mengobati, mencoba untuk melakukan yang terbaik supaya diri kita ini dapat kembali pulih, sembuh, dan merawatnya dengan sebaik mungkin. Tidak ada orang yang akan membenci dirinya sendiri, tidak mungkin. Tetapi mengasihi sesama juga seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Inilah yang harus kita kerjakan, kita lakukan, kita perbuat sebagai kehidupan orang-orang yang sudah dimerdekakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tidak berhenti berkarya, kita terus berkarya di tengah-tengah kemerdekaan yang sudah kita raih ini. Berkaryalah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu Saudara miliki di dalam kehidupan ini. Berkaryalah dengan sebaik mungkin sehingga pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan ini tidak pernah sia-sia dilakukan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tetap semangat dan senantiasa merasakan kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kemerdekaan yang Kau berikan. Tentu ini bukan hal yang biasa bagi kami, tetapi ini hal yang luar biasa ketika kami dapat memperoleh kemerdekaan. Tubuh, jiwa, roh kami sudah Kau merdekakan dari belenggu-belenggu dosa. Terpujilah nama-Mu, biarlah nama-Mu diagungkan, dimuliakan, dan ditinggikan di dalam setiap kehidupan kami dan di setiap kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.